Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengetahui tentang adab atau fikih terhadap non-muslim atau terhadap orang-orang kafir adalah perkara yang penting bagi kita semua, terutama kita tinggal di negara kita, negara Republik Indonesia, yang di situ ada penganut-penganut agama yang diakui oleh negara, di mana kita tinggal dalam kondisi tentram, saling toleransi di antara kita, masing-masing menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan demikian juga secara otomatis maka dalam banyak interaksi kita akan berinteraksi dengan non muslim, ya, seperti dalam pekerjaan, ya, dalam bertetangga, ya, dan sering kita akan berinteraksi dengan mereka. Tentunya kita harus paham tentang bagaimana cara bermuamalah dengan mereka. Nabi SAW juga pernah mengalami kondisi seperti ini ketika Nabi SAW pertama kali berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, di mana Nabi SAW mendapati ketika itu di kota Madinah ada 3 komunitas, ya. Komunitas pertama adalah komunitas kaum muslimin. Yang kaum muslimin tersebut yaitu para sahabat, yaitu kaum Ansar. Yang kaum Ansar adalah berasal dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, penduduk asli kota Madinah yang masuk Islam. Disertai dengan orang-orang muhajirin yang kemudian bergabung dengan kaum Ansar, maka mereka adalah komunitas kaum muslimin. Ternyata juga di kota Madinah ada komunitas kaum musyrikin. Siapakah komunitas kaum musyrikin? Yaitu adalah suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka belum masuk Islam ketika itu. Mereka masih kemusyrikin. Namun akhirnya mereka masuk Islam ketika setelah perang Badar, ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum Quraisy, maka orang-orang musyrikin yang berasal dari suku Aus, suku Khazraj tersebut takut dan akhirnya mereka masuk Islam, tapi mereka jadi munafikin, menjadi munafikun. Tapi identitas mereka adalah muslim. Zahir mereka adalah, lahiriahnya adalah muslim. Itulah komunitas kaum muslimin yang di dalamnya ada komunitas kaum munafikin. Tapi awal Nabi datang ada komunitas kaum muslimin, ada komunitas kaum musyrikin, penyembah berhala, dan ada komunitas kaum Yahudi. Yang komunitas kaum Yahudi tersebut berasal dari 3 kabilah besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Al-Quraidah. 3 kabilah ini membentuk komunitas Yahudi. Jadi ada 3 komunitas, kaum muslimin, musyrikin, dan Yahudi. Kemudian berjalan dengan waktu, akhirnya tinggal 2 komunitas, komunitas Yahudi dan komunitas kaum muslimin, di mana orang musyrikin tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, masuk Islam, sehingga KTP-nya Islam tapi dia munafikin. Sehingga terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dibuatlah suatu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, piagam Madinah, yang di situ diatur undang-undang tentang ketatanegaraan. Datang dalam hadis-hadis yang menyebut tentang bunut, tentang poin-poin isi dari undang-undang tersebut. Sebagian datang dalam hadis-hadis yang sahih dan sebagian datang dalam hadis-hadis yang dhaif, ya. Di antara poin-poin perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi dalam piagam Madinah tersebut, di antaranya walil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi kaum Yahudi di agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Itu masing-masing menjalankan agamanya. Kemudian wajib bagi seluruh penduduk negeri Madinah, baik Yahudi maupun muslimin, untuk berpartisipasi dalam bekerja sama untuk menolak musuh. Artinya ada perjanjian kalau musuh datang maka mereka harus kerja sama sebagai warga negara penduduk kota Madinah untuk membela negeri untuk melawan musuh yang datang. Artinya interaksi Nabi dengan non-muslim sudah ada, ya, sudah ada. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW juga ada yang Rasulullah mengatakan jual beli dengan orang Yahudi. Rasulullah SAW juga bahkan ketika meninggal dunia menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk berhutang uang untuk membeli gandum atau makanan bagi istri-istrinya, ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah punya pembantu dari Yahudi, ya. Dan demikian juga sebagian sahabat sempat ada yang menikah dengan wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Intinya terjadi interaksi, ya. Dan oleh karenanya kita perlu tahu bagaimana interaksi yang tepat atau adab-adab yang tepat yang bisa kita lakukan terhadap
kaum non-muslim, apalagi mereka tinggal bersama kita, terkadang bertetangga dengan kita atau paling tidak bekerja dengan kita dalam perusahaan, dalam rumah sakit misalnya, ada muslim, ada non-muslim. Taib. Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir ada dua model ya. Ada dua model. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang darah dan hartanya halal. Hartanya halal. Itu boleh dibunuh ketika kita sebut darahnya halal, maksudnya boleh dibunuh dan boleh dirampas hartanya, karena halal bukan haram, dirampas hartanya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kafir harbi, disebut dengan kafirun harbi, kafir harbi, yaitu kafir yang sedang berperang dengan kita ya, kafir yang berperang melawan kita. Melawan kita kaum muslimin. Logikanya sederhana. Kalau kita tidak membunuh dia, kita yang dibunuh ya, karena dia memerang untuk membunuh kita, merebut negeri kita, untuk mengambil harta kita, ya dia lakukan. Ya, kafir harbi seperti para penjajah kalau zaman dahulu ya. Artinya datang menyerang atau kita berperang dengan dia, dengan kondisi dia pun menghalalkan darah dan harta kita. Dia pun menghalalkan darah dan kita, maka kalau kita tidak membunuhnya, kita akan dibunuh. Seperti ini tidak ada masalah kita membunuhnya, karena memang kondisi perang. Kondisi perang ya, artinya apa? Kalau kita tidak membunuh, bunuhnya, maka kita yang dibunuh. Ini kafir model pertama. Kafir model kedua adalah orang-orang kafir yang darah dan hartanya haram. Artinya tidak boleh dibunuh, dan tidak boleh diambil hartanya dengan cara yang haram, tidak boleh direbut hartanya. Ini saya perlu menjelaskan ini karena kafir tidak satu macam. Ya. Ini ada 3 model. Kafir yang seperti 3 model. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan negara Islam. Dahulu ada seperti kafir zimmi, tinggal di zaman Khulafa ar-Rasyidin, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, dan di zaman para khulafa. Ya, mereka tinggal dan mereka diwajibkan untuk bayar jizyah. Jizyah itu semacam uang atau upeti yang harus dibayarkan sebagai bentuk ketundukan kepada negeri tersebut, namun mereka tidak kena zakat. Sehingga dengan bayar upeti tersebut, kadarnya ditentukan berdasarkan kaya dan miskinnya kafir zimmi tersebut. Sehingga mereka mendapatkan keleluasaan, mereka bisa berdagang, mereka bisa bekerja, dan darah dan harta mereka haram. Ya, namun tentunya ada timbal balik, mereka bayar, mereka ada pengamanan. Dan mereka ada pelayanan dari negara Islam. Dan bukan cuma mereka yang diambil hartanya. Orang-orang muslim juga diambil melalui zakat. Melalui zakat dengan juga sama ada aturannya. Ya, tapi artinya kafir zimmi ini bayar jizyah. Ya. Bayar jizyah. Kafir yang kedua, ini juga tidak boleh dibunuh, adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang kafir yang punya perjanjian damai. Kafir yang negaranya punya perjanjian damai dengan negara kita. Dengan negara kita.
Dan inilah kafir yang secara ada sekarang. Ini kafir model sekarang. Rata-rata orang kafir sekarang seperti ini. Ya. Karena kita tahu ada namanya PBB, kita rata-rata berdamai, ada perang, kita damai dengan seperti Arab Saudi berdamai dengan negara-negara lain, ya, tidak dalam kondisi perang. Dia berperang misalnya dalam beberapa sebagian negara, tapi dalam secara pada negara lain tidak ada peperangan, ada perjanjian damai, baik dengan Amerika maupun dengan Israel mungkin atau dengan negara-negara Eropa yang kafir-kafir seluruhnya, sehingga orang kafir yang datang dari sana disebut dengan kafir mu'ahad, kafir mu'ahad. Kemudian yang ketiga disebut dengan kafir musta'man. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapat pengamanan. Orang kafir dari negeri yang sedang berperang, sedang perang, tapi dapat jaminan keamanan, Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah. Ya. Kalau ada seorang musyrik minta pengamanan, beri pengamanan sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat jaminan keamanan. Meskipun kita sedang berperang dengan mereka. Contohnya delegasi utusan dari negara tersebut, intinya dia masuk dengan pengamanan. Tiga model orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuhnya maka dosa besar. Maka dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatul jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak cium bau surga. Artinya siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan cium bau surga. Tidak cium aroma surga. Ini menunjukkan dia terjerumus dalam dosa besar. Tidak boleh. Ya. Meskipun dia kafir, tidak boleh kita bunuh. Ya. Makanya, di antara, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Contoh sederhana, Nabi Musa alaihissalam pernah salah. Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh seorang kafir dari pengikut Fir'aun. Padahal tidak ada peperangan antara Bani Israel dengan Fir'aun. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawakazahu Musa faqada alaih." Nabi Musa ingin menyelamatkan seorang dari Bani Israel, kemudian Nabi Musa mukul orang dari Israel, dari Al-Aqbat, dari suku Kipti, dari sukunya Fir'aun. Faqada alaih, ternyata Musa membunuhnya. Akhirnya dia minta ampun kepada Allah. Allah mengatakan faghfaralah, Allah pun ampuni dia. Maka dosa inilah yang menjadikan Nabi Musa kemudian tidak berani memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ketika orang-orang datang pada hari kiamat menuju Nabi Musa minta syafaat, mereka berkata, "Ya Musa, anta kalimullah, engkau adalah orang yang Allah berbicara langsung denganmu. Wa khatallahu laka at-Taurata biyadihi, Allah menulis Taurat dengan tangannya untukmu." Ya. Amanah numa tarafi, tidak amataraman hanufi, tidak kau melihat bagaimana kondisi kami? Ala tasfa'lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah? Maka kata Nabi Musa alaihissalam, "Nafsi inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Aku telah membunuh suatu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Aku membunuh seorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi, kalau orang kafir tersebut bukan kafir harbi, tidak halal darah dan hartanya, maka tidak boleh kita bunuh. Kalau kita bunuh terjerumus dalam dosa besar. Ini secara umum adalah dua model orang kafir. Baik. Kemudian kondisi khusus juga, orang kafir juga bisa diklasifikasi dari masalah ahlul kitab atau bukan. Klasifikasi lain. Ada dua. Yang pertama adalah ahlul kitab. Dalam hal ini adalah Yahudi, Nasrani dan Nasara. Kemudian ghair ahlul kitab, selain ahlul kitab.
paganisme. Ya, misalnya Buddha, Hindu, Majusi, Shinto, ya, dan lain-lain. Ya. Maka untuk ahlul kitab ada keringanan dalam dua hal. Yang pertama, sembelihan mereka halal. Wa ta'amal ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal ladzina minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba. Jadi pertama sembelihan mereka halal. Kalau mereka sembelih halal, kita boleh makan. Nah, beda makanya kalau kita misalnya ke Australia atau ke Amerika dan ada mereka menyembelih, dengan menyembelih hewan tersebut halal dimakan. Ya. Tapi kalau kita ke Korea misalnya, kita ke Jepang, ya, tidak halal ya. Kemudian wanita mereka boleh dinikahi. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang menjaga diri dari ahlul kitab boleh dinikahi dengan syarat bukan wanita yang jaga diri dan bukan wanita pezina. Bukan wanita pezina. Tapi adapun kalau selain dari ahlul kitab maka haram sembelihannya. Jadi kalau makan di orang Korea yang ya boleh makan nasinya boleh, telur rebus boleh, tapi kalau ayam nggak boleh, sembelihan mereka nggak boleh, ayam kambing nggak boleh. Kalau ikan boleh, ikan kan nggak perlu disembelih. Kemudian wanita mereka juga haram, mereka haram dinikahi. Baik, ini klasifikasi berbeda ya. Orang kafir ada dua model, ahlul kitab punya keringanan dan selain ahlul kitab tidak boleh ya. Tapi berikutnya sekarang kita bahas ayat yang menyebut tentang perintah Allah atau anjuran Allah berbuat baik. Ayat tentang anjuran berbuat baik pada ahlul kitab. Ahlul kitab pada orang kafir, non muslim. Orang-orang kafir tentunya tadi yang bukan kafir harbi, orang kafir. Dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Surat Al-Mumtahanah. Saya lupa ayatnya nomor berapa, sebentar. Al-Mumtahanah ayat ke-8 ya, ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang pada kalian terhadap orang-orang yang tidak menyerang kalian dalam agama kalian, "Walam yukhrijukum min diyarikum." Dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, "Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sungguhnya Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menyerang kalian karena agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari negeri kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, atau membantu orang-orang untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Antawallahum, Allah melarang kalian berwala kepada mereka, berloyal kepada mereka. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang berloyal kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang zalim. Di sini Allah menganjurkan pada orang kafir ya, yang penting bukan kafir harbi. Karena dikatakan bukan orang kafir yang memerangi mereka, yang bukan orang kafir yang mengusir kalian dan juga tidak memerangi kalian. Ya, kepada orang-orang kafir maksudnya selain kafir harbi. Sebagaimana tadi kita jelaskan, kalau kafir harbi tidak boleh. Ya, Allah anjurkan berbuat baik untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Kemudian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kemudian berbuat adil kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan ini anjuran, bahkan wajib, karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tutup ayatnya yang berfirman innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah mencintai orang-orang yang adil. Baik, ayatnya jelas Allah suruh berbuat baik, berbuat baik. Baik sini umum. Antabarruhum, antabarruhum, ya. Berbuat baik umum, segala bentuk kebaikan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perincian, ya. Apa sih praktik nyata tentang kebaikan-kebaikan tersebut yang kita akan bahas insyaallah pada kesempatan kali ini, ya. Baik. Apa saja kebaikan-kebaikan? Sudah. Apa saja kebaikan-kebaikan yang mau kita lakukan terhadap mereka? Ya. Contoh-contoh kebaikan. Yang mungkin kita lakukan terhadap mereka. Terhadap orang kafir, ya. Di antaranya, misalnya, ya, dalam jual beli, dalam jual beli, dalam jual beli kita berusaha jual beli boleh, kita jual beli dengan mereka, interaksi dengan mereka, seperti di kota Madinah dulu ada namanya pasar Bani Qainuqa. Di kota Madinah ada pasar Bani Qainuqa. Orang Yahudi. Bani Qainuqa. Jadi para sahabat bermuamalah dengan mereka, jual beli, oke, ada masalah. Ya. Asal yang penting mereka kita boleh jual beli dengan siapapun, dengan orang kafir, dengan majusi, dengan penyembah berhala, enggak ada masalah jual beli. Kita tunjukkan akhlak yang mulia seorang mukmin ketika jual beli tidak curang, tidak licik dan macam-macam, ya, jual beli. Makanya dalam hadis ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ditawarkan oleh seorang sahabat yaitu untuk menikah dengan istrinya dan diberikan sebagian hartanya, ya, Anas bin Rabi, maka dia berkata kata Abdurrahman bin Auf, "Dullani ala suq." Tunjukkanlah kepadaku pasar. Itu pasar Bani Qainuqa. Kemudian dia berjualan, akhirnya dia dapat untung, akhirnya dia menikah dengan uangnya sendiri. Kemudian di antara kebaikan yang mungkin kita lakukan adalah menerima hadiah menerima hadiah. Hadiah dari mereka. Dan memberi hadiah untuk mereka. Dalilnya banyak, Rasulullah SAW, dalilnya, artinya Rasulullah SAW, Nabi menerima hadiah dari Muqawqis, Raja Mesir, Nasrani. Muqawqis. Kemudian Nabi menerima hadiah dari wanita Yahudi. Dari wanita Yahudi. Ternyata isinya racun. Tapi Rasulullah terima. Dia dikasih kambing, dikasih beri pada Nabi makan. Ternyata isinya racun. Ya. Selain menerima hadiah, boleh memberi juga. Nabi memberi hadiah. Memberi bajunya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembong orang munafik. Orang munafik kan hakikatnya kafir. Bin Salul. Nabi kasih. Kenapa? Bin Salul pernah memberi pakaian kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Intinya, Rasulullah berikan baju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal untuk dijadikan kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah memberikan. Kemudian juga Umar pernah memberikan baju kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah. Maka tidak mengapa kalau ada orang kafir kasih kita hadiah, kita kasih juga hadiah, tidak ada masalah. Apalagi kita niatkan menunjukkan akhlak mulia. Siapa tahu dia tertarik dengan akhlak kita supaya dia tertarik untuk masuk Islam, tidak jadi masalah. Kalau di kantor ada yang kasih hadiah, kita kasih hadiah juga, tidak ada masalah.
Ya, misalnya dia undang kita makan, setelah makannya halal kita datang, kita juga undang dia makan. Tunjukkan akhlak mulia kepada dia. Kalau kita bisa sisipkan nilai-nilai Islam itu yang terbaik. Kalau tidak juga tidak jadi masalah. Kita tunjukkan bahwasanya kita berakhlak mulia dan itu perintah Tuhan kita. Yang ketiga, mendoakan mereka. Boleh mendoakan mereka. Mendoakan ya. Bukan yang meninggal, mendoakan yang hidup ya di antara mereka. Dengan taufik, hidayah, misalnya kebaikan, boleh ya. Ya, siapa tahu Allah kasih dia hidayah, Allah berikannya kebaikan kepada dia. Kebaikan dia ini Allah kasih hidayah misalnya. Ya, doa misalnya agar sembuh misalnya ya. Agar sembuh ya. Ini tidak ada masalah, tidak terlarang. Yang dilarang adalah mendoakan mereka kalau sudah mati. Mendoakan diampuni, dilarang. Nanti kan kita bahas yang dilarang terhadap mereka. Tapi kalau mendoakan yang mereka masih hidup dengan taufik, semoga beri taufik kepadamu, semoga engkau dapat kebaikan, semoga lebih hidayah kepadamu, semoga cepat sembuh, ini tidak jadi masalah. Doakan kebaikan kepada mereka. Dan di antaranya yang keempat, memanggil mereka dengan kedudukan mereka, memanggil mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Nggak apa-apa. Misalnya, jadi bukan kita panggil kafir, tidak. Dia statusnya kafir, tapi dalam muamalah kita panggil kafir, kita panggil sesuai dengan namanya, sesuai kedudukannya. Misalnya dia direktur, kita memang Pak Direktur, Pak Menteri misalnya kafir, Pak Direktur, pejabat. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi menulis surat kepada Herakl. Nabi SAW menulis surat kepada Heraklius. Heraklius dengan berkata, ila azimir Rum. Ila azimir Rum. Dalam Sahih Bukhari. Azimir Rum itu kepada pembesar Romawi. Ini mengatakan ila azimir Rum. Tidak jadi masalah ya. Ila azimir Rum. Demikian juga contohnya Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada Najasyi. Najasyi Nasrani ketika itu. Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada Najasyi. Sebenarnya dalam Musnad Imam Ahmad, ayyuhal malik, kata dia ayyuhal malik. Wahai sang raja, ya. Wahai raja. Jadi tidak jadi masalah. Kalau memang dia kedudukannya kepala sekolah atau direktur atau direksi, kita panggil sesuai dengan kedudukan dia, tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah ya. Maksud saya, status dia kafir, namun bukan berarti kita hey kafir, enggak. Bukan begitu. Nabi tidak bermuamalah dengan orang-orang kafir seperti itu. Nabi panggil nama mereka, ya Abu Fulan terkadang ya. Ya Rasulullah panggil namanya ya. Tapi statusnya kafir. Non muslim itu kafir ya. Tapi bukan berarti kalau statusnya kafir kita panggil wahai kafir ya. Ya. Adapun Rasulullah SAW mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, Allah mengatakan wahai orang kafir ketika itu karena mereka mengajak Nabi untuk bekerja sama menyembah Tuhan mereka. Maka ketika itu harus ada ayat yang menunjukkan perbedaan antara Nabi dengan mereka. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Beda antara kami dengan kalian. Bagaimana kami mau menyembah Tuhan-Tuhan kalian? Enggak mungkin. Tapi dalam sehari-hari kita panggil sesuai dengan namanya, kedudukannya, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi mengatakan ila azimir Rum, kepada penguasa Romawi ya. Rasulullah mengirim surat kepada Mesir, ila azimil Mesir, Muqawqis, kepada penguasa kota Mesir. Tadi Ja'far mengatakan ayyuhal malik, wahai sang raja, maksudnya Najasyi, padahal dia Nasrani. Ini yang keempat. Yang kelima, boleh memuji kebaikan yang mereka miliki ya. Yang mereka miliki kalau ada maslahatnya. Boleh. Jika ada maslahatnya. Kita bilang, Masya Allah, engkau jujur, Masya Allah, engkau kerjanya bagus. Tidak ada masalah, apalagi dalam perkantoran. Ya, kita akui kuliah baik, kita kasih misalnya penghargaan, oke, tidak ada masalah. Dia karena duniawi.
tidak jadi masalah. Kita boleh memuji prestasi mereka yang baik. Berikutnya yang keenam, boleh menyapa mereka dengan sapaan-sapaan selain Assalamualaikum, selain Assalamualaikum. Boleh. Tidak boleh kita mulai nanti akan kita akan bahas yang dilarang. Tidak boleh kita memulai dengan Assalamualaikum, enggak boleh. Tapi kalau selain itu kita boleh. Contohnya kita mengatakan selamat pagi misalnya. Selamat pagi, ini boleh. Selamat datang, marhaban, boleh. Disebut oleh para ulama, selamat datang, welcome, marhaban, ya. Kemudian misalnya, sehat Pak, gimana sehat, ya, gitu. Misalnya boleh, sapaan-sapaan boleh. Misalnya, ini semua diperbolehkan, sapaan-sapaan yang baik, yang bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum adalah khusus buat kaum muslimin. Ya, dan itu ada doa keselamatan dari neraka, sementara orang kafir tidak selamat. Kemudian tidak mengganggu mereka. 7. Tidak mengganggu mereka dengan perkataan dan perbuatan. Tidak boleh. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ala man dzalama mu'ahadan." Ya. Aw intaqasahu. Aw akhadha malaha bighairi tibi nafsihi. Fa nahjiju yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah siapa yang menzalimi mu'ahad. Ada orang kafir mu'ahad. Tadi orang kafir mu'ahad termasuk orang yang tidak boleh tidak halal darahnya, tidak halal hartanya. Kalau ada yang menzalimi mu'ahad, ya. Antaqasahu, atau merendahkan dia, ya. Atau kallafahu fawqa taqatihi, atau memberi dia pekerjaan keluar dari kemampuannya, mentang-mentang kita bos, ini orang kafir pekerja kita bebani dengan berat lebih daripada kemampuannya, tidak seperti yang lainnya. Atau akhadha malahu bighairi tibi nafsin, atau mengambil hartanya tanpa dia ridha, tanpa orang kafir ridha, fa anahji yaumil qiyamah, aku akan berhadapan dengan dia pada hari kiamat. Ancaman Rasulullah, jangan, ya. Menunjukkan Rasulullah ingin orang muslim adil, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka orang yang adil, bahkan terhadap orang muslim, terhadap orang kafir. Kafir mu'ahad, meskipun dia masuk neraka kalau mati, tapi tidak boleh dia hidup kemudian mentang-mentang dia masuk neraka kemudian kita zalimi, enggak boleh. Rasulullah SAW melarang. Ya, tidak boleh kita menzalimi orang kafir, tidak boleh. Ala man dzalama ahad, siapa yang menzalimi orang kafir atau merendahkannya atau memberi dia luar kemampuannya atau mengambil hartanya tanpa keridhaannya, aku akan berhadapan dengan dia pada hari kiamat kelak. Maka tidak boleh kita mengganggu orang kafir dengan alasan dia kafir, kita zalimi, ya, tidak boleh. Kemudian yang ke-8, menerima syafaatnya di dunia. Kalau bahasa kita syafaat memonya, ya. pesanan atau memo, rekomendasi atau memo, ya, pesan, ya. Orang kafir yang berhak untuk itu. Yang memang berhak untuk kita terima syafaatnya. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Muhammad SAW ketika dalam perang Badar, SAW menawan banyak orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, fakallamani fi haula'i natna, la taraktuhum lahu." Kata Nabi, seandainya Mut'im bin Adi seorang kafir yang pernah baik sama Nabi. Dia pernah membantu Nabi ketika ada perjanjian untuk memboikot orang-orang Bani Hashim. Maka di antara ada 5 orang kafir yang berusaha untuk pemboikotan tersebut, diberhentikan, di antaranya Mut'im bin Adi. Yang kedua, dia pernah bantu Nabi SAW, Mut'im bin Adi, bapaknya Jubair bin Mut'im, ya. Mut'im bin Adi pernah juga bantu Nabi ketika Nabi balik dari Taif. Nabi dari Taif ingin masuk di kota Mekah, yang menolongnya menjadi penjamin bagi Nabi adalah Mut'im bin Adi. Nabi ingat kebaikannya. Nabi mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia kafir, meskipun dalam kondisi kafir,
Tsumma kallamani fa haula innatana. Kemudian dia ngomong kepada aku, suruh bebaskan ini tawanan perang Badar, la taraktuhum lahu, aku akan berikan kepada dia. Artinya ini boleh, ada orang kafir dia baik, dia punya jasa sama kita. Kemudian dia ngomong, misalnya dia mengatakan, Firanda tolong bantu teman saya. Kalau dia punya jasa sama kita, kita disuruh berbuat baik. Kalau apalagi orang pernah baik sama kita. Orang yang tidak baik sama kita berbuat baik, apalagi yang pernah berbuat baik kepada kita. Nabi ingat jasanya Mut'im bin Adi meskipun dia kafir. Meskipun dia kafir. Ya, ini boleh-boleh saja. Kemudian yang 9, ikut serta dalam kegembiraan mereka. Gembira dalam kegembiraan mereka. Ini boleh-boleh. Perkara duniawi, bukan perkara agama. Perkara ini misalnya anak ada yang baru lahir, kita, masya Allah, alhamdulillah anak baru, semoga dapat petunjuk, semoga dapat taufik, semoga Allah beri kebaikan, boleh. Anaknya lahir, kita ikut gembira. Dia naik pangkat teman kita bilang semoga kamu bisa menjalankan tugas dengan baik, amanah dari Tuhan. Misalnya kita begitu, kata-kata yang umum. Kita bukan bukan mendukung agamanya, tidak. Tapi ini perkara duniawi, tidak jadi masalah. Ini seperti kita ikut gembira dengan kegembiraan yang dia rasakan. Misalnya dia berhasil, dia baru sembuh dari penyakit, dia naik pangkat atau dia lulus ujian, boleh. Ini tidak jadi masalah. Yang terakhir yang 10, ikut sedih dengan kesedihan. Ikut sedih dengan kesedihan mereka, ya. Tentunya selama tidak ada kata-kata yang dilarang dalam syariat. Kalau dia sedih, saya ikut sedih kesedihanmu, boleh, nggak ada masalah. Kita bilang semoga Allah menyabarkanmu. Oke, kan sabar baik. Kita mengatakan demikian. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Oke, nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ini semua hal yang diperbolehkan muamalah kita dengan orang-orang kafir. Ya. Tapi ini 10 poin. Saya ingin sampaikan juga bahwasanya kerabat kita kalau kerabat kita kafir, kalau dia dua orang tua, maka tetap wajib menyambung silaturahmi. Sebagaimana Allah mengatakan, lebih daripada berbuat baik, bahkan nyambung silaturahmi wajib jika dua orang kafir tersebut salah satu dari kedua orang tua kita. Orang tua kita meskipun kafir wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sahibuhum fid dunya ma'rufan." Ya, pergaulan mereka dengan baik di dunia. Tapi kalau orang kafir tersebut kerabat kita dan bukan bukan kedua orang tua, seperti kita punya adik kafir, kita punya kakak kafir, kita punya om kafir, kita punya tante kafir, maka dianjurkan, mustahab, disunahkan kita berbuat baik sama mereka. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang kafir Quraisy, kata Rasulullah SAW, "Anqidhu anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a." Wahai orang Quraisy, wahai orang Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai paman-pamanku, selamatkan diri kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walakin lahum rahim sa'abuluha bibalaliha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi walakinni lakum rahim sa'abuluha bibalaliha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi antar aku dengan kalian ada rahim dan aku akan membasahinya, artinya aku akan menyambung silaturahmi meskipun kalian kafir. Allah mengatakan dalil bahwasanya menyambung silaturahmi kepada kerabat kita meskipun kafir dianjurkan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Wajib itu kalau kedua orang tua kita, meskipun kafir, wajib kita menyambung silaturahmi selama mereka masih hidup. Baik, sudah. Terakhir kita bahas tentang hal-hal yang dilarang muamalah dengan orang kafir. Kalau tadi dibolehkan, ini hal-hal yang dilarang. Hal yang dilarang, ya, di antaranya misalnya, nomor 1 misalnya adalah dilarang wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir.
Nggak boleh, meskipun Yahudi Nasrani nggak boleh. Jadinya yang boleh kita lelaki menikah dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Ada wanita Muslim yang tidak boleh menikah dengan laki. La tumsiku bi esomil kawafir. Allah dilarang wanita Muslimah menikah dengan lelaki kafir. Ya, karena lelaki dia yang berpuasa di rumah. Kalau wanita Muslimah tersebut suaminya kafir, bisa jadi dia ikut Nasrani. Demikian kalau punya anak, anaknya tidak bisa dia kuasai, anaknya ikut bapaknya, itu berbahaya. Lain halnya kalau lelakinya Muslim, wanitanya Nasrani atau Yahudi, dia bisa saja masuk Islam atau dia punya anak bisa tidak ikut ibunya karena yang berkuasa di rumah tangga adalah lelaki. Ya. Dilarang wanita Muslim menikah dengan lelaki kafir. Cuma dilarang juga, ya, dilarang memulai salam, mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir. Enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi Nasrani. Ini pertama, ini adalah syiar orang Islam, ya, dan itu doa keselamatan dari neraka, dan mereka tidak selamat. Tapi kalau mereka yang mengucapkan di luar, assalamualaikum, kita boleh jawab waalaikumsalam, enggak ada masalah. Tapi jangan mendahului mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di depan kita ada, misalnya kita direktur, ada orang kafir, ada orang Islam, kita ucapkan assalamualaikum enggak apa-apa dengan niat assalamualaikum ini untuk orang Islam, ya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau mereka ucapkan misalnya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, tidak ada masalah. Ya. Tapi kita tidak memulai. Yang tadi dilarang ikut gembira dalam acara-acara keagamaan atau acara-acara maksiat. Nggak boleh. Mereka punya acara-acara maksiat. Mereka ada joget-joget. Mereka ada dangdutan. Misalnya mereka musik jazz, minum khamar, nggak boleh ikut. Kita nggak boleh ikut serta dalam acara kemaksiatan. Demikian juga apalagi acara keagamaan. Seperti acara kesyirikan. Ya, karena kalau kita ikut serta berarti kita mendukung acara kesyirikan tersebut. Mereka semakin pede karena orang Muslim ikut serta dalam acara mereka. Ikut mengucapkan selamat ya atas acara agama mereka, jadi mereka semakin pede dan mereka semakin yakin dengan agama mereka. Nah, kapan kita mau mendakwakan tauhid kepada mereka? Kalau kita saja gembira dengan acara kesyirikan mereka, ya, ikut serta menyatakan gembira dengan acara kesyirikan mereka, ini dilarang. Demikian juga baik acara-acara keagamaan maupun acara-acara maksiat. Kemudian di antaranya keempat, dilarang mendoakan ampunan dan rahmat bagi yang sudah meninggal. Ini tidak boleh, tidak boleh. Allah berfirman, "Ma kan lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikeen walau kanu ayastaghfiru lil musyrikeen walau kanu al qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ketika Nabi ingin mendoakan ampunan buat pamannya Abu Talib yang meninggal, maka Allah tegur. Kata Allah, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun adalah karib kerabat mereka. Tidak boleh, Allah larang. Mereka sudah meninggal, selesai urusan. Bahkan kepada kedua orang tua. Tadi saya katakan bahwasanya kalau kita punya orang tua kafir, tetap wajib kita berbakti kepadanya selama dia hidup. Kalau sudah meninggal udah nggak ada. Nggak ada kirim pahala, nggak berlaku. Nggak ada kita umrahkan, kita hajikan, nggak bisa. Nggak boleh kita doakan kabul, nggak boleh karena dia neraka dan Allah larang akan hal tersebut. Terkadang kita ada ikut perasaan, tidak kita bilang perasaan adalah dengan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi larang mendoakan ampunan dan rahmat bagi yang sudah meninggal dunia. Makanya kalau kita misalnya terpaksa harus nyelawat orang meninggal di antara mereka, maka tidak boleh ucapkan semoga Allah ampuni suamimu yang meninggal, semoga dia ada tempat peristirahatan di sisi Tuhan misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh kita cuma bilang semoga Allah beri kau kesabaran. Oke. Semoga Allah menyabarkan kau. Semoga Allah berikan kau kebaikan. Semoga Allah ganti yang lebih baik. Itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau mengatakan semoga suamimu yang meninggal diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ya itu tidak boleh. Makanya dulu sempat heboh ada seorang ulama besar, tapi dia kepleset dalam hal ini. Ketika Paulus meninggal, kemudian dia mengucapkan ikut belasungkawa, dia mengatakan rahimallahu baba, semoga Allah merahmati Paulus. Semoga Allah beri balasan atas keikhlasannya dalam berdakwah. Repot, ini ada ulama besar, saya tidak mau sebut namanya. Tapi ini contoh bahwasanya itu tidak boleh, itu kepleset. Enggak boleh. Kalau sudah meninggal selesai, dia segera menuju neraka
jahanam. Ya, maka tidak boleh. Dan di antara hal yang dilarang. Sebentar. Tapi di antara juga yang terakhir, tidak ada waris mewaris antara mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Inilah hal yang dilarang di antaranya yang sempat saya pikirkan. Ini larang kita bermuamalah dengan mereka. Selain itu boleh dan kita tunjukkan akhlak yang mulia. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kana gulamun yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang anak muda remaja yang pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, subhanallah. Jadi lihat bagaimana kepala negara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pembantu. Karena pembantu ini pernah bekerja sama Nabi. Bagaimana akhlak mulia Nabi kepada orang kafir ini. Dan Nabi berkesempatan untuk mendakwahinya. Kata Nabi, aslim, masuklah engkau Islam. Fanadhara ila abi, kemudian lihat kepada ayahnya. Jadi minta Islam, boleh masuk Islam. Kata ayahnya, ati Abul Qasim, silakan ikuti si Abul Qasim. Maksudnya Muhammad SAW. Maka dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Kemudian dia meninggal dunia. Ya. Tapi intinya Rasulullah SAW berbuat baik kepadanya. Dan para ulama juga sepakat boleh membantu orang kafir. Ya, kasih sedekah itu juga dapat pahala meskipun orang mukmin tentu lebih utama. Allah berfirman yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan kepada anak yatim, orang miskin, asir. Asir itu maksudnya tawanan meskipun dia kafir. Boleh kita kasih bantuan kepada tawanan, kita beri bantuan. Ini menunjukkan bagaimana Islam agama yang sempurna mengajarkan perilaku akhlak yang mulia bahkan kepada orang berbeda dengan agama kita. Tapi di sana aturan tidak boleh kita langgar ya. Seperti tadi aturan yang saya sebutkan. Wallahu taala bisawab, demikian saja. Kurang bisa maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.